bisa upaya masuk ke ruang-ruang remaja atau generasi muda kita, itu salah satunya adalah kita memunculkan ide baru atau kreasi baru dengan branding ketoprak Semarangan. Baik, kita kembali ke Anies Channel. Saat ini kami kedatangan tamu. Dia adalah seorang pelaku budaya ketoprak. Ketoprak ini dulu di era 70-an ini sangat membudaya sekali. Namun sayangnya memasuki di era 2000-an ini pelaku-pelaku ketoprak ini sudah mulai punah. Ini kan sangat disayangkan sekali. Sementara ketoprak ini juga mengambil alur ceritanya. Ini adalah sebuah sejarah dari mulai kerajaan ke kerajaan. Nah, saat ini kami kedatangan Bapak Sulian. Bapak Sulian ini sangat luar biasa. Beliau adalah nguri-uri budaya ketoprak ini. Nah, untuk lebih jauh, saya ingin tahu nih Pak Sulian. Ini kenapa Anda terinspirasi untuk nguri-uri budaya, khususnya budaya ketoprak ini? Seperti apa Pak? Jelaskan Pak. Oke, sebelumnya Pangapunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Biasa ini Pak Sulian. Terima kasih kepada semuanya, utamanya kepada semua pemirsa pemerhati yang berada di sempat mampir di Anies Channel. Kali ini tadi kebetulan kami berkesempatan hadir di tempat ini dan ada sesuatu yang sangat menarik di Pangapunten ini Pak. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri bahwa kami perwakilan nanti lah kira-kira perwakilan saking paguyuban seni ketoprak. Ketoprak. Kemudian seni ketoprak yang bersama-sama dengan kami wonten menika kan asmanipun ketoprak Pangapunten Empu Wono Budaya. Yang dilakoni atau para anggota kami paguyuban itu dari warga dusun yang notabene dusun Wono. Ya di sekitaran Banyu Biru kira-kira demikian. Kemudian terkait kalian ketoprak Bapak. Jadi kalau tidak salah hari ini dunia kita sudah sangat familiar dengan dunia media sosial. Yang kalau tidak salah kalau kita perhatikan ketoprak ini sebetulnya masih eksis juga loh Pak, bukan tidak ada. Tetapi wonten tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu. Sebagai contoh Pangapunten, kalau di sekitar di daerah istimewa Yogyakarta kita sangat familiar dengan ketoprak Mataramnya. Itu berkembang sampai dengan saat ini ketoprak Mataram. Dan kebetulan memang daerah istimewa Yogyakarta kan memang pusatnya seni budaya, termasuk salah satunya ketoprak itu. Sehingga ketoprak Mataram sudah sangat di-branding oleh daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ketika kita perhatikan, kita bergeser di sekitar pesisir atau Pantura, saudara-saudara kita yang mengembangkan dan sampai hari ini juga beraktivitas dengan kaitannya ketoprak itu untuk pelaku-pelaku paguyuban di Kabupaten Pati atau mungkin bisa kita kelompokkan di Karesidenan Pati begitu. Jadi Pati, Kudus, Rembang, Purwodadi, Jepara itu masih berkembang juga. Cuman bukan cuma maksudnya mereka juga membranding diri dan nguri-nguri budaya yang notabene ini ketoprak pesisiran. Iya, karena memang mereka kan berada di pesisir ya. Iya betul. Ada sebutan ketoprak pesisiran ya. Ya betul. Kan kita kenal dengan demikian. Kemudian kalau yang di Jawa Timur, Banyuwangi, kemudian Surabaya, Madiun, Blitar itu kan lebih identik di ketoprak Mojopahit Pak. Jadi ketoprak Jawa Timuran begitu. Nah, ini itu mereka masih sangat eksis. Kemudian yang Pangapunten agak redup itu kan di sekitar kita ini nih, Kabupaten Semarangan ini sekitar Semarangan termasuk di Banyu Biru. Nah,
Namun demikian, menurut kami ini hanya redup saja Pak, karena tetangga kita yang lain eksis kan. Nah, beberapa waktu yang silam, karena kami ini kan termasuk generasi yang sudah agak lama itu Pak, generasi lama, jadi kami mengenal persis dengan kondisi budaya atau seni yang berkembang di sekitar Banyu Biru, termasuk di Puwono itu. Jadi dulunya sekitar tahun 80, yang kami pahami 80 sampai 90-an itu eksis dengan paguyuban ketoprak itu. Nah, kalau kemudian bergeser ke kesenian yang cenderung banyak diminati oleh remaja-remaja kita, ya, atau kaula muda kita yang notabene maaf ini memang dari unsur pementasan itu lebih wow gitu kan. Sebagai contoh misalnya wonten reog gitu, wonten jaranan, kemudian warokan dan lain-lain, itu kan tontonan yang sangat familiar di remaja kita. Sementara ketoprak tenggelam seolah-olah kayak gitu. Baik, artinya begini, jadi ketoprak ini di satu sisi juga eksis, namun kurang terekspos gitu ya. Betul. Pak, ngomong-ngomong untuk yang ke depan ini pagelaran ini akan mengambil lakon apa nih Pak? Ya, untuk ke depan ini insya Allah kita akan menggelar pementasan terkait dengan lakon. Kita masih dalam proses ini Pak, apa namanya, menggali. Kami bermaksud ke depan kita bisa mengeksplor lakon-lakon cerita dalam ketoprak itu tidak lepas dari budaya atau situasi yang ada di sekitar kita, sekitar Banyu Biru. Nah, seperti juga mungkin bisa kita gunakan sebagai sarana sosialisasi ekspor dengan kaitannya sama Banyu Biru. Jadi kita belum ada, tapi bisa kami sampaikan dalam waktu dekat ini insya Allah kita meh pentas niku di tanggal 11 Pak, tanggal 11 bulan Juli 2026. Itu ya, baik, saya potong dulu. Jadi itu berkedudukan atau aktivitasnya di Dusun Puwono. Betul. Atau mungkin ada cerita tersendiri tentang Puwono itu di dusun. Ada mungkin Anda bisa menceritakan gimana ya ceritanya ini. Asik. Jadi tentang Puwono itu terkait dengan ketoprak itu memang sangat kental sekali. Iya. Jadi artinya begini, yang kami berani menyampaikan bahwa ketoprak masih ada di tempat kami di Puwono itu yang namanya kerawitan Pak, atau gamelan, perangkat gamelan berikut penabuhnya itu masih lengkap kita. Komplit ya, jadi masih komplit. Pelok, slidru masih ada. Masih ada, termasuk penabuh atau piagonya. Bahkan kita alhamdulillah sampai hari ini itu ada generasi yang sepuh, generasi tua, dan kita punya generasi remajanya. Yang remajanya notabene mereka anak-anak kita lare-lare SMP, SD gitu Pak. Ini terkait dengan piagonya. Kemudian untuk kalau di ketoprak ini, karena dulu memang Puwono ini wonten ketoprak yang lebih dulu eksis, ini masih ada. Jadi pelaku-pelaku yang lama itu masih, dan poro-poro sepuh beliau-beliau itu masih semangat, masih senang gitu Pak. Ya. Sehingga ketika mereka kita bangkitkan, itu iya monggo itu saling dukung ya. Jadi itu. besok itu rencana ini dalam rangka dusun apa bersih dusun atau apa besok itu? Kalau dalam rangkanya itu kita coba mengangkat dengan brand yang mungkin ini agak baru, namun situasinya sebenarnya sudah cukup lama dari budaya pangkal budaya sekali Pak. Itu Merti Budaya. Betul, ya. Apakah itu diselenggarakan setiap tahun gitu secara rutinitas? Insya Allah, karena ketoprak kita ini baru ini Pak. Ya, baru kurun waktu lahir setahun ini Pak. Sebetulnya ini adalah sebagai bentuk kita rasa syukur, katakanlah nih ya, kita di satu sisi budaya kita atau tradisi lingkungan kita, kesenian itu kan kalau bulan Suro ini Pak, ya bulan Suro ini biasa teman-teman sedulur-sedulur ini kan melakukan katakanlah kita wujud syukurnya dengan selamatan, dan salah satunya menggelar pementasan. Nah, lebih ke hal demikian kita pementasannya. Kemudian kami informasikan bahwa di Puwono ini kan bukan hanya ketopraknya. Ya, jadi di Puwono itu selain ada ketopraknya, kemudian kerawitan itu ada senior dan junior,
lajeng ugi wonten prajuritan lho Pak. Jadi prajuritan itu juga alhamdulillah masih eksis Pak. Kemudian soreng. Ya, soreng ini juga masih eksis. Tarian Ya, tarian dua ini kan tari massal ya Pak, tarian. Kemudian wonten rebana Pak. Ya, jadi beberapa bentuk ekspresi warga terkait dengan seni ini alhamdulillah sampai hari ini masih bagus. Dan insya Allah itulah yang hendak kita perti Pak. Dalam tanda perti ini kan muri-muri begitu kira-kira Pak. Jadi kita perti gitu. Ya baik. Dari deretan jenis paguyuban atau seni budaya yang ada, secara spesifik ketoprak. Iya. Mungkin kiat-kiat apa mungkin Anda untuk bisa mendorong generasi ke depan agar ketoprak ini benar-benar kembali hidup, jadi kembali eksis dan di beberapa daerah ya tentunya, bukan hanya di Banyu Biru, di kecamatan-kecamatan yang lain, tapi bisa sebagai pintu gerbang untuk mendorong generasi ke depan. Ini apa kiat panjenengan ini? Oke. Yang pertama konsep kita ketoprak yang muncul agak baru ini Pak. Kita menunjukkan dengan mengangkat tema besar sebagai ketoprak Semarangan. Gitu Pak. Jadi kenapa? Coba tahu dulu. Kenapa harus pakai label Semarangan ini? Semarangan Pak. Ya oke. Yang pertama terkait dengan Semarangan. Karena kita ini berada di wilayah Kabupaten Semarang. Yang pertama begitu Pak. Yang kedua terkait dengan Semarang, kita kenal secara umum Semarang ini Jawa Tengah, Jawa juga, Jawa banget gitu loh. Tapi dari segi bahasa katakanlah atau dari segi kebiasaan perilaku kita masyarakat Semarang kan sebetulnya sudah dikenal oleh masyarakat kita di selain Semarang Pak. Ini orang Semarangan ini, kayak gitu Pak. agak sentris gitu ya. Kira-kira demikian. Kemudian kalau yang dengan kental dengan bosonya Pak, kemudian dengan bahasanya yang cenderung halus, cenderung terkelola dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, itu kan Jogja banget ya Pak. Nah ini Mataram banget ya, tadi saya sampaikan di awal tadi, ini Mataram banget gitu. Nah kalau kemudian yang di pesisir, yang ketoprak pesiran yang tadi saya sampaikan sekitar Karesidenan Pati, nah, teman-teman kita sudah membranding diri dengan ketoprak pesisiran itu dengan gaya pementasan mereka yang menunjukkan lebih kepada perangan gitu ya. Kita apabila hendak muncul untuk menjadi sesuatu yang beda kan harus beda dari yang ini Pak, saya kira. Itu kemudian yang keempat Pak, di Kabupaten Semarang atau wilayah Semarang ini kan kita punya ikon-ikon misalnya itu batik Semarang, itu apa itu kostum Semarang. Nah ini kan bisa kita matchingkan, maksudnya kami orientasinya kira-kira demikian. Kemudian termasuk metode pementasannya. Jadi metode pementasannya, insya Allah metode pementasan kita akan berbeda dengan yang lain tanpa menghilangkan norma ketoprak itu sendiri. Sebagai contoh, kami sebutkan tadi kita ini ada prajuritan. Prajuritan kan seni tari nih Pak. Kemudian reog, ini kan seni juga ya, seni pertunjukan, seni tari. Ada warokan, ada soreng dan sebagainya. Dalam sesi-sesi pementasan ketoprak itu kan bisa Pak kita masukin itu sebagai contoh Pak. Ya, misalnya kita sedang menceritakan tentang kerajaan Pajan gitu ya, Pajan. Nah, kerajaan Pajan itu kalau nama Sultan Hadiwijaya misalnya atau Danang Sutawijaya masih muda, ketika melatih prajuritnya atau misalnya hendak berperang gitu, gambarannya. Nah, ini prajuritan kita yang tari ini tadi kan bisa kita kolaborasikan. Sebagai contoh, misalnya kami berikut yang lain. Jadi Pak Suryan ini memiliki warna tersendiri dan ketoprak gitu nih. Harapannya begitu Pak. Baik, terima kasih luar biasa nih Pak Suryan di perbincangan malam ini. Pendengar yang tadi, semoga pemirsa bisa dimanapun Anda berada bisa memaknai apa yang telah disampaikan oleh Pak Suryan tamu kita malam hari ini. Sampai jumpa di artis channel berikutnya. Terima kasih. Selamat Pak. Semuanya.